Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kabarnya adik-adik hari ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah adik-adik, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran seni budaya. Ini kelanjutan dari materi kemarin. Apa sih yang akan dibahas hari ini? Yang akan Bapak bahas hari ini adalah mengenal alat dan bahan berkarya seni lukis. Next, berikutnya. Alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang pertama adalah pastel dan krayon. Krayon, oil pastel, terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna. Sementara pastel atau oil pastel terbuat dari lilin atau wax dan minyak oil. 2. Cat pewarna dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, cat air. Bahan utama cat air berupa pigmen halus atau serbuk yang dicampur dengan gam arabik. 2. Cat minyak, terbuat dari partikel pigmen warna yang disubstansi dengan media minyak. 3. Cat akrilik, terbuat dari plastik berbasis polietilen yang mengeras ketika kering. Di samping adalah gambar krayon dan oil pastel, dan di bawahnya adalah cat akrilik. Berikutnya, masih dalam alat dan bahan berkarya seni lukis. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau mencat media lukis. Pisau palet terbuat dari aluminium tipis, fungsinya untuk mencampur cat seperti layaknya kuas untuk membuat efek goresan pada media lukis. Palet, media yang digunakan untuk mencampur cat. Kanvas, media yang umumnya digunakan sebagai media dalam melukis. Kanvas terbuat dari bahan linen dan bahan katun. Adik-adik, yang pertama adalah kuas. Yang kedua adalah gambar pisau palet. Yang ketiga adalah palet. Dan yang keempat adalah kanvas. Next, berikutnya. Teknik dalam melukis. 1. Lukisan cat air atau akuarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel melukis dengan sapuan warna dengan media kertas. 2. Mozaik, teknik menempel pecahan atau lempengan kaca berwarna-warni pada media lukisan, antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, batu warna-warni, dan lain-lain. 3. Lukisan kaca. Teknik ini lukisan kaca menggunakan kaca, bisa timah, bisa kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya. 4. Lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan cara membatik, yaitu dengan menutup permukaan kain dengan lilin. Yang pertama adalah teknik lukisan cat air. Yang kedua adalah teknik mozaik. Yang ketiga adalah teknik lukisan menggunakan kaca. Dan yang terakhir, yang keempat adalah lukisan batik. Next, berikutnya. Membuat lukisan dengan media. Membuat lukisan dengan media antara lain, pertama,
bisa menggunakan kaca. Kedua, bisa menggunakan cangkang telur. Ketiga, bisa menggunakan kaca. Keempat, bisa menggunakan kanvas dan lain-lain. Tugas membuat lukisan dengan media cangkang telur. Adik-adik, di sini Bapak akan menugaskan adik-adik melukis di media cangkang telur. Bahan apa saja yang harus disediakan? Bahan dan alat yang harus disediakan adik-adik adalah 1 cangkang telur, 1 butir, 1 siswa. 1 butir telur itu adik-adik isinya dikeluarkan dulu. Jadi tidak dipecahkan semua, hanya atasnya saja beri bolong sedikit, dihancurkan, keluarkan isinya. Yang dibutuhkan adalah cangkangnya saja. 2. Cat kiloan. Adik-adik bisa berkelompok dengan temannya. Misalkan dalam satu kelompok itu ada 6 orang. 6 orang itu membeli warna merah, misalkan. Kelompok 2 membeli warna hijau. Kelompok 3 membeli warna kuning, dan seterusnya. Ketiga, kuas. Keempat, peralatan melukis. Kelima, keranjang telur. 1 itu berkelompok, dan jerami. Jerami boleh buatan, boleh asli. Waktu pengerjaan 1 minggu dikumpulkan oleh ketua kelas. Kalau adik-adik masih bingung, Bapak berikan contohnya. Nah, salah satu teknik melukis di atas telur, cangkang telur. Adik-adik boleh melukis apapun, entah itu mau wajah, entah itu mau lukisan pemandangan, entah itu mau bunga, dipersilahkan. 1 orang 1 telur saja. Ini masih teknik wajah. Adik-adik satu sama lain tidak boleh sama. Jadi dalam keranjang itu harus bermacam-macam bentuk, bermacam-macam lukisan, bermacam-macam warna. Nah, ini adalah contoh keranjang. Adik-adik bisa membuat keranjangnya dari bekas telur juga. Nah, nanti bisa dimasukkan jerami. Hasilnya telur itu dimasukkan dan dikumpulkan oleh ketua kelas minggu depan. Apabila ada yang ditanyakan, adik-adik langsung tanyakan ke guru mata pelajaran. Terima kasih buat waktunya. Next time minggu depan kalau ada pembahasan lagi, kita akan lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.